Saya Visio Ferdi, saya founder Mons Visio. Pemulihan cedera kita ada patokan jurnal. Ankle yang patah ini harus dilatih. Saya kena cedera bucket handle tears ketika lututnya locking, itu amat sangat sakit sekali. Halo semua, kembali lagi bersama kami, channel Mons Visio, channel edukasi tentang cedera bersama fisioterapi. Bersama saya Visio Ferdi, selamat datang. Oke, pada video kali ini kita akan bahas berbagai kasus ya. Pertama itu seputar pertanyaan-pertanyaan, Q&A. Kita akan bahas seputar patah tulang di ankle. Kemudian ada cerita yang seru banget seputar cedera meniskus. Sebelumnya saya bahas di video cedera meniskus itu lebih parah daripada cedera ACL. Nah, ini ada cerita menarik dari teman kita yang bernama Wangirwan 8869. Saya kena cedera bucket handle tears. Teman-teman, bucket handle tears di meniskus itu adalah cedera yang paling parah. Itu jaringan meniskusnya itu udah pecah-pecah gitu. Beberapa kondisi yang sering saya temui di klinik dokter ortopedi ketika ketemu kasus seperti ini, biasanya nggak dijahit. Biasanya langsung dibuang karena susah sekali jahitnya. Beberapa pasien ya, tapi biasanya beda dokter, beda penanganan seperti itu. Tapi yang sering kita temui di sini di Mons Visio seperti itu. Karena ketika meniskus ini sudah hancur seperti itu, kemudian sudah terkategori bucket handle tears, dia sangat sering sekali locking. Dia nguncinya itu karena pecahnya si meniskus itu seperti itu. Maka Wangirwan juga bilang ketika lututnya locking itu amat sangat sakit sekali sampai kaki tidak bisa menapak sama sekali dan bengkak. Nah, betul banget. Locking di sini ketika dia tadi meniskusnya robek, kemudian kita tumpuk dengan berat badan kita, maka nyerinya luar biasa. Ya, biasanya bucket handle tears ini terjadi karena teman-teman ada nggak yang sudah pernah sakit lutut, kemudian enakan, dipaksa lagi main? Hati-hati ya. Cedera pertama mungkin saja cedera meniskus yang ringan. Ketika dipaksa, dia akan nambah sakit, nambah cedera. Olahraganya bikin cedera. Akhirnya yang tadinya ringan, jadi lebih besar cederanya. Akhirnya menjadi bucket handle, jadi pecah kemana-mana. Akhirnya mau nggak mau, harus operasi. Dan Kak Wangirwan ini juga menyatakan, dia juga nyampain gitu ya di kolom komen, sering kambuhan, akhirnya saya operasi di 25 Januari di 2024. Seperti itu. Dan ini sedang masa pemulihan. Oke. Baik lagi, ketika operasi meniskus, biasanya beberapa dokter menyarankan menapak di 6 minggu. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa dokter memberikan informasi ke kita, fisioterapi, silakan menapak di 3 minggu. Silakan menapak di 1 minggu. Berbeda dokter, berbeda penanganan. Teman-teman fokus saja, percaya saja sama dokternya, karena sudah berkompeten, dokter ortopedinya tentunya, kemudian percaya saja sama fisioterapinya, ya, yang melakukan pemulihannya. Harus semangat Kak Wangirwan ya dalam pemulihannya. Buat teman-teman yang lain, semoga menjadi inspirasi ya dan menjadi contoh ke depannya. Jangan lupa, ketika cedera, langsung aja ke fisioterapi untuk dicek atau ke Mons Visio. Jangan lupa follow IG kita ya di Mons Visio. Oke, selanjutnya ada pertanyaan seputar tulang ankle yang patah seperti itu ya, atau fraktur di ankle. Fraktur di ankle ini kakaknya dari user strip DN7TL8KU bla 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 bertanya seperti ini, dok, aku patah tulang ankle pas pijakan, oke. Udah boleh lepas tongkat, oke, tapi kok lutut ngerasa kayak goyang, kayak belum mampu, oke. Pahanya juga ngerasa masih kendor, oke. Kakak yang bertanya seputar ini atau teman-teman ada yang merasakan seperti ini, ketika cedera ankle, yang dilatih bukan cuma ankle-nya, tapi sendi di atasnya. Latih juga betisnya, latih juga lututnya, latih juga panggulnya dan pinggang. Karena yang menopang ankle itu satu bagian ke bawah seperti itu ya. Kemudian ankle yang patah ini harus dilatih. Tidak bisa hanya didiamkan. Dia memang akan sembuh tulangnya, akan nyambung sendiri tulang itu. Cuman tadi ketika tidak dilatih, maka tulang atau otot sisanya yang juga diam akan lemes, akan nggak kuat. Oleh karena itu harus sekali dan penting sekali penguatan atau fisioterapi exercise spesifik pasca operasi. Operasi apapun, ankle,
lutut ya, misalkan patah tulang di siku seperti itu, semua kasus patah tulang biasanya harus 1 bulan pertama atau 2 bulan didiamkan, setelah itu baru fisioterapi, baru dilatih. Jadi untuk kakak yang mengalami kondisi seperti ini, silahkan latih lututnya, silahkan latih paha depannya, paha belakangnya, caranya gimana, boleh angkat-angkat ke atas seperti itu, atau tekuk lurus lututnya seperti itu ya. Atau kalau ragu, kalau bingung, silahkan ke fisioterapi terdekat atau ke Monsfisio aja untuk kita kasih program, untuk kita kasih asesmen terlebih dahulu, kita ukur lingkar ototnya, kita ukur nekuk di ankle-nya, nekuk di lututnya biar nggak kaku. Sehingga nanti terjadi program yang sempurna untuk pemulihan cedera. Nanti programnya akan kita evaluasi terus untuk pemulihan kakak di situ ya. Yang penting ketika aktivitas nanti, goalnya tadi bisa aktivitas lagi, bisa melakukan naik turun tangga, jongkok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, itu tadi 2 pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman yang baru lihat gitu ya, atau yang mau nanya kembali terus bingungan, kok dia bisa jawab sih semudah itu? Kok gimana sih? Em, dari mana sih background-nya? Oke, perkenalkan semuanya, saya Fisio Ferdi, saya founder Monsfisio. Monsfisio itu adalah layanan fisioterapi. Kita base-nya ada di Kalimantan Selatan. Saya bikin channel ini untuk membantu teman-teman di luar Kalimantan sana yang kebingungan terkait cederanya. Kemudian karena background saya fisioterapi, saya lulusan profesi fisioterapi, maka saya diizinkan oleh Kementerian Kesehatan itu dapat nomor untuk membuka praktek seperti itu. Fisioterapi sendiri kita lakukan intervensinya, kemudian asesmennya, dan programnya itu ada jurnalnya. Ada jurnal internasionalnya, kita berpatokan seperti itu. Seperti ACL, kita ada patokan jurnalnya seperti itu. Pemulihan cedera, kita ada patokan jurnalnya yang berdasarkan oleh clinical empiris, kemudian clinical expertise, yang kita gabungkan nanti dengan evidence based practice seperti itu. Jadi semua yang saya sampaikan di sini berdasarkan oleh penelitian-penelitian internasional seputar kesehatan. Semoga video ini membantu, semoga masyarakat di luar sana juga terbantu.